Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kesempatan kali ini di halaqah Ar-Rabi'ata Asyar yang ke-14, sesi kajian yang ke-14 dari pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, saat ini kita melanjutkan pembahasan di Nabiullah yang berikutnya, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Ya, inilah keturunan Nabi Adam yang diberikan kenabian setelah Nabi Adam dan putranya Syith alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung nabinya yang mulia ini, Idris alaihi salam, di dalam surat Maryam ayat 56-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ingatlah di dalam kitab tentang Idris, ya, Nabi Idris, yang sungguhnya dia adalah seorang siddiq, benar, jujur dalam keimanannya, dan seorang nabi. Dan kami tinggikan atau angkat dia pada kedudukan yang tinggi. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan dan kemuliaan bagi Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sudah kita ketahui. Namanya adalah Khanuh, ya. Yang ini ada jalur nasabnya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama ahli nasab, ahli garis keturunan, begitu ya. Disebutkan bahwasanya makna daripada apa yang disebutkan di ayat tadi, surat Maryam ayat 57 tadi, warfa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat dia derajatnya di kedudukan yang tinggi. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ya, beliau melewati, ketika di langit keempat beliau melewati Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, menunjukkan dia diangkat derajatnya di tempat yang tinggi, yaitu di langit keempat. Taib. Kemudian bahwasanya ada pendapat lain yang menyebutkan tentang diangkatnya dia di kedudukan yang tinggi, yaitu diangkat ke langit kemudian diwafatkan di sana oleh malakul maut. Ini ada beberapa riwayat dalam masalah ini yang riwayatnya tidak benar, ya, termasuk dari Israiliyat yang ada kisah atau keterangan yang mungkar pada riwayat tersebut. Nah, yang benar adalah seperti yang disebutkan tadi, dia di langit keempat, ya, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj berjumpa dengannya di langit keempat. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu bukanlah nabi sebelum Nabi Nuh, bahkan setelahnya. Ya, ada pendapat yang menyebutkan, dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahwa Idris itu sama dengan Nabi Ilyas yang ada di Bani Israel. Ya, ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar. Mereka berdalil dengan kisah Isra Mi'raj ketika Nabi SAW melewati Idris, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di sini Nabi Idris tidak mengatakan selamat datang kepada anak yang soleh, tapi dia mengatakan kepada saudaraku yang soleh. Ya, padahal Nabi Ibrahim menyebutkan alaihissalam kepada anak yang soleh, kepada Nabi yang soleh, sebagaimana Adam, seperti itu. Yang jelas kata Ibnu Katsir, ini tidak menunjukkan hal yang demikian, ya, karena bisa jadi rawi meriwayatkan dengan makna, atau ini juga dia ucapkan dalam rangka tawadhu, merendahkan diri. Yang jelas ini bukan menunjukkan, bukan merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah dekat, tidak demikian, ya, karena menurut yang benar di sini Nabi Idris bukanlah Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam, keduanya adalah berbeda. Taib, ini kisah tentang Nabi Idris disebutkan dengan ringkas seperti ini. Kita melangkah kepada berikutnya, ya, nabi yang kisahnya panjang di pembahasan ini, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sekaligus kita ketahui di sini dengan nasabnya yang bertemu dengan Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh adalah
Nuh ibnu Lamik, ibnu Mutawashlih, ibnu Khanuh, yaitu Idris alaihi salatu wassalam. Jadi Idris, ibnu Yard, ibnu Mahlayil, ibnu Qainan, ibnu Anush, ibnu Syith, ibni Adam, Abil Bashar, bapak semua manusia alaihi salam. Itulah nasabnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini bahwa lahirnya Nabi Nuh adalah setelah wafatnya Nabi Adam sekitar 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang ulama yang lainnya. Kalau menurut sejarahnya Ahlul Kitab yang lalu, ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam lahirnya setelah kematian Nabi Adam 146 tahun. Jadi ada beda 20 tahun gitu ya. Kalau menurut keterangan Imam Ibnu Jarir tadi dan yang lainnya 126 tahun setelah kematian Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian ya, keterangan yang kita kenal yang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa antara Nabi Adam dan Nuh alaihi salatu wassalam ada 10 generasi. Semuanya di atas Islam. Bahkan ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Anabiyun kana Adam? Apakah Adam adalah Nabi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Naam, iya." Orang ini bertanya lagi, "Fakam kana bainahu wa baina Nuh?" Berapa jarak antara dia dengan Nabi Nuh? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Asyratu qurun," ya, 10 generasi. Kata Ibnu Katsir, ini adalah riwayat yang sahih berdasarkan syarat Sahih Muslim. Maka ini sama dengan Ibnu Abbas dengan tambahan 10 generasi yang di atas Islam, yakni di atas tauhid. Makanya ini juga keterangan yang menyebutkan bahwa anak-anak Nabi Adam meskipun ada yang saya ceritakan kemarin, Qabil yang membunuh Habil, tapi mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Makanya tidak dibenarkan kalau ada keterangan yang menyebutkan, sebagian ahli sejarah yang menyebutkan bahwa Qabil itu menyembah api, ya, melakukan perbuatan syirik. Ini semua tidak benar. Taib. Kemudian dijelaskan juga di sini kesimpulan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau di sini, "Inna ma ba'athahu Allah taala lamma ubidatil asnam wat tawagitu wa syara'an nasu fid dhalalati wal kufri fa ba'athahu Allah rahmatan lil ibadi." Fakana awwala rasulin bu'itsa ila ahlil ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ketika berhala disembah, terjadi perbuatan syirik. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya yang disebutkan di dalam surat Nuh. Ketika sembahan-sembahan selain Allah telah disembah, ya, dengan disebabkan pertama kali karena sikap gulu melampaui batas terhadap orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh, dan manusia sudah mulai melakukan perbuatan sesat, kekufuran, maka Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, dan beliau adalah Rasul yang pertama kali diutus. Sebelumnya Nabi Idris, Syith, Adam alaihi wassalatu wassalam, tapi bukan Rasul yang diutus, ya. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nuh adalah awwalu rasulin ba'athahullahu ila ahlil ard, ya, Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa kisah tentang Nabi Nuh itu banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa umurnya ketika diutus. Ya, diutus sebagai rasul, ada yang mengatakan umurnya 50 tahun, ada juga pendapat yang mengatakan umurnya 350 tahun, ada juga yang mengatakan 480 tahun. Kita ketahui Nabi Nuh itu umurnya panjang, ya. Nabi-nabi yang terdahulu kan kita ketahui umurnya panjang. Kemudian di sini dinukilkan banyak ayat Al-Quran tentang kisah bagaimana Nabi Nuh mendakwai kaumnya, kemudian mereka mendustakannya. Kita ketahui sampai dia berdoa sehingga mereka ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan dengan banjir bandang yang sangat besar yang melanda semua permukaan bumi ini. Kita ketahui banyak itu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini saya cuma jelaskan kesimpulannya, ya, ketika penduduk di zamannya telah melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada berhala. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk melarang mereka dari perbuatan syirik tersebut dan kembali hanya kepada
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita ingat firman Allah di surat Nuh ayat 23, ya, tokoh-tokoh yang menyerukan kepada syirik berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah itu. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Ya, kata Ibnu Abbas bahwasanya nama-nama ini adalah nama orang-orang soleh di kalangannya Nabi Nuh, ya, yang sangat dihormati oleh pengikutnya. Ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka wafat, syaitan mewahyukan, membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung atau semacam rupa mereka di tempat-tempat duduk mereka, yang biasa mereka duduk di situ, yang awalnya, yang kemudian dinamakan dengan nama-nama mereka. Maka mereka melakukan itu. Awalnya belum disembah, tapi setelah mati generasi yang pertama, dilupakan ilmu, akhirnya disembah, dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas menegaskan bahwa patung-patung inilah, ya, yang di kalangan kaum Nabi Nuh ini kemudian yang menjadi berhala-berhala yang disembah di kalangan orang-orang Arab setelah itu. Nah, inilah perbuatan syirik yang mereka lakukan disebabkan karena berlebihan dalam menghormati orang-orang yang soleh. Makanya membuat gambar, membuat patung ini merupakan pengantar yang sangat besar kepada perbuatan syirik, sebagaimana pada kisah kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diutus untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid. Baik. Kemudian ketika tersebar kerusakan tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kisahnya sudah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti ucapannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah semata-mata karena tidak ada sembahan yang benar selain Dia, apakah kalian tidak mau bertakwa? Surat Al-Mu'minun ayat ke-23. Maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwai mereka, berdebat, ya, mengajak mereka, kemudian mereka membantah, dan kita ketahui Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwai mereka itu sangat lama, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, fala bitha fihim alfasanatin illa khamsina aman akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dia mendakwai mereka, tinggal di kalangan mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun berarti, ya. Maka kemudian dengan sebab itu mereka ditimpakan banjir bandang dalam keadaan mereka berbuat zalim. Jadi sudah sepanjang itu waktunya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yang beriman hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya kaum ini adalah kaum yang umatnya Nabi Nuh ini adalah benar-benar umat-umat yang menentang, yang sangat kuat penentangannya, karena yang beriman hanya sedikit di kalangan mereka. Ya, sampai disebutkan di sini kisahnya bahwasanya mereka atau kaumnya ini selalu mewasiatkan kepada anak-anak mereka sejak kecil, diingatkan untuk jangan sampai beriman kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setiap ada satu generasi, maka dia mewasiatkan kepada generasi berikutnya. Maka sampai selama ini beliau berdakwah, ya, dengan kesabaran yang tinggi, tapi yang beriman sangat sedikit sekali. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa Nabi Nuh, ya, berkata yang disebutkan di dalam surat Nuh, ya, la tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang-orang kafir tinggal di muka bumi ini. Innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Kalau kamu biarkan mereka tinggal di muka bumi ini, ya, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak melahirkan kecuali orang yang buruk dan orang yang kafir. Ya, ini karena mereka saling mewasiati. Ya, saling mewasiati untuk kufur kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Selanjutnya, kita ketahui Nabi Nuh alaihissalatu wassalam pun kemudian, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat ke-26. Qala rabbi'unsurni bima kadzabun. Nuh berkata, berdoa, wahai Rabbku, ya, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membuat perahu, ya, dan ini memakan waktu yang lama
dan seterusnya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun kisahnya tentang ayat ke-27 ya, fa idza jaa amruna wa farat tan-nuru fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa ma sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Maka ketika datang perintah dari Allah, perintah dari kami, dan permukaan bumi pun kemudian mengeluarkan air, ya, memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapalmu dua pasang dari semua golongan, dua pasangan, ya, dan keluargamu sendiri kecuali orang yang telah didahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau berbicara tentang orang-orang yang zalim karena mereka akan ditenggelamkan. Disebutkan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa jumlah yang bersama beliau di dalam kapal tersebut. Ada yang mengatakan 80 orang ya bersama istri-istri mereka, kemudian ada yang mengatakan juga 72 orang, ada juga yang mengatakan kurang dari itu, ya. Kemudian kisahnya kita ketahui, ya, yang berhubungan dengan anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena kita ketahui anak dan istrinya kufur, disebutkan di dalam surat Hud ayat ke-32 43. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumul mauju fakana minal mughraqin. Dan Nuh pun memanggil anaknya yang berjarak jauh dengan dia, wahai anakku, tumpangilah kapalku bersama kami dan kamu jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya berkata, saya akan berlindung kepada gunung yang akan menjagaku dari air bah ini. Maka Nuh berkata, tidak ada yang bisa menjaga, hari ini tidak ada yang bisa menjaga dari perintah Allah kecuali orang yang Allah rahmati. Kemudian mereka dihalangi dengan ombak, ya, maka anaknya pun termasuk orang yang ditenggelamkan. Disebutkan di sini, ya, nama anak ini adalah Yam, saudara dari Sam, Ham, dan Yafith, ya. Tiga anaknya Nabi Nuh ini yang ikut serta dan akan selamat. Yang kemudian mereka inilah yang menjadikan keturunan untuk manusia, semua manusia di muka bumi ini. Ya, adapun Yam ini yang tenggelam, anaknya yang bernama Yam yang tenggelam. Ada juga yang mengatakan nama yang lain. Inilah yang dikatakan sebagai anaknya yang kufur dan tidak mau mengikuti ayahnya, seorang nabi yang mulia. Taib, lanjut kisahnya, ya, ringkasnya setelah itu. Maka tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang kafir di muka bumi ini, semua ditenggelamkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tetap ada di muka bumi ini. Diterangkan di sini maksudnya semua kaum mukminin yang bersama beliau di dalam perahu tersebut tidak memiliki keturunan, ya, tidak melahirkan keturunan lagi kecuali hanya keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang kemudian semakin berkembang, yaitu tiga anaknya tadi, ya, Sam, Ham, dan Yafith. Yang kata Ibnu Katsir bahwa semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari semua golongan dan jenis, semua suku bangsa, itu adalah keturunan Nabi Adam yang nisbatnya atau nasabnya sampai kepada anaknya yang tiga ini, Sam, Ham, dan Yafith. Taib, kesepakatan dari semua orang yang beragama dengan agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, semua sepakat mengatakan tentang adanya banjir bandang yang melanda seluruh umat manusia ini di dunia ini. Ada orang-orang yang mendustakan seperti orang-orang Majusi, orang-orang yang zindik, orang-orang ateis dan yang lainnya. Ini tentu tidak perlu diperhitungkan karena orang-orang yang ini mengikuti agama dari para nabi dan para rasul, tentu sebagian mereka agama mereka sudah dirubah. Semua sepakat menetapkan tentang adanya banjir bandang yang besar ini. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir beberapa penjelasan tentang ibadah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berhubungan dengan ketaatannya, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dia adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Kemudian dia rajin berpuasa. Cuma di sini disebutkan dia puasanya puasa dahar, ya, puasa sepanjang tahun. Ini riwayatnya dhaif dan kita ketahui puasa sepanjang tahun ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, ada larangannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian tentang hajinya,
berhajinya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam juga disebutkan di sini, cuman ada riwayat yang dhaif. Kemudian yang terakhir bahwa dia mewasiatkan kepada anaknya sebelum dia meninggal dunia, tentu nasihat yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, dia menasihatkan untuk berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, menetapkan ibadah untuk Allah semata-mata dan tidak melakukan perbuatan syirik, ya. Ini wasiat yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah banjir bandang tersebut dan Allah selamatkan, ya, itu hidup sekitar 350 tahun. Berarti secara total keseluruhan disebutkan di sini umurnya hidupnya adalah 1780 tahun. 1780 tahun. Ya, kemudian yang terakhir kuburannya yang benar menurut riwayat yang kuat kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, sebagaimana diterangkan oleh beberapa orang dari kalangan tabi'in bahwa kuburannya adalah di Al-Masjidil Haram. Kuburannya adalah di Masjidil Haram, tentu sudah lama dikuburkan. Ini adalah riwayat yang lebih kuat dan yang lebih kokoh kata beliau. Adapun yang disebutkan oleh kebanyakan dari orang-orang yang menyebutkan bahwa kuburannya itu di satu negeri, ya, yang disebut dengan Qurqnuh, ya. Ini kata Ibnu Katsir riwayat yang pertama lebih kuat yang menyebutkan bahwa dia kuburannya saat ini ada di Al-Masjidil Haram, ya. Tentu kuburannya sudah lama dan tidak akan diketahui tempatnya. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka insyaallah selesai sampai di sini pembahasan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa mengambil faedah ilmu untuk menambah kebaikan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.